Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri, instansi SD Negeri Sukoimo. Di sini saya akan melakukan pra-observasi pembelajaran bersama dengan Bapak dan Eko Saputro, Siap. kelas 6. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah, meskipun agak hilang sedikit. Oh iya, ya. Untuk Aman. tujuan dari pra-observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana nanti jalannya pembelajaran di kelas Bapak. Siap. Dan tentunya akan memberikan modal untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik ya Pak. Ya. Di sini nanti saya akan melakukan pertanyaan, memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama yaitu tentang tujuan pembelajaran Pak. Tujuan pembelajaran yang akan dilakukan itu nanti apa Pak? Oke. Untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan saya laksanakan adalah dengan menganalisis suatu bacaan siswa mampu memahami hubungan antara keadaan geografis dan keadaan sosial budaya suatu negara. Dan selanjutnya dengan menganalisis infografis diharapkan siswa itu mampu mengidentifikasi kewajiban warga negara terhadap kelestarian lingkungannya. Kemudian selanjutnya dengan mencari kata-kata sulit dalam bacaan dan mencari arti kata tersebut, siswa jadi lebih memahami isi dari suatu bacaan tersebut. Itu tujuan pembelajaran saya Pak. Oh ya, untuk tujuan pembelajarannya berarti ada 3 ya Pak ya? Iya. Pertama tadi tentang memahami hubungan antar keadaan geografis, yang kedua mengidentifikasi kewajiban warga negara, yang ketiga Ya. mencari kata sulit Ya. dalam bacaan. Tentunya untuk mencari kata sulit pasti ada kendala ya Pak. Kata sulit untuk mengartikan itu ada kendala. Sekarang pertanyaan selanjutnya, area pengembangan yang seperti apa yang hendak dicapai oleh Bapak? Oke. Pengembangan yang hendak akan saya capai adalah dengan mengembangkan kemampuan intelektual dengan cara menyampaikan materi dengan nada secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang diferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Kemudian pengembangan selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan sosial, emosional dalam menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan. Untuk pembelajaran berdiferensiasi tentunya sudah dipeta-petakan ya Pak? Insya Allah sudah. Terus sekarang yang ketiga, strategi apa yang dipersiapkan oleh Bapak Danu untuk melakukan pembelajaran pada besok itu? Oke. Strategi yang saya persiapkan adalah pertama guru, yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang lengkap. Kemudian guru memberikan contoh nyata agar siswa peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan buah. Kemudian selanjutnya adalah guru menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik. Demikian Pak. Ya, dalam menyusun perangkat nanti tentunya sudah lengkap sampai nanti Bapak dan Ibu katakan tadi sampai LKPD ya? Iya betul. Sampai Allah. LKPD sampai penilaian tentunya. Iya. Ya itu, terima kasih Bapak untuk percakapan pra-observasi nanti. Semoga nanti dalam observasi dalam kelas, dalam pembelajaran kelas yang besok kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan saya bisa memberikan sedikit masukan atau nanti sedikit dorongan agar pembelajaran depannya akan bisa lebih maksimal. Siap, amin. Terima kasih ya. Dan nanti semoga nanti ada nilai dari saya untuk saya perbaiki. Iya Pak. Ya, itu nanti saling melengkapi ya. Ya kurang lebihnya saya mengulang. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Wonogiri, instansi di SD Negeri Sukoimo dengan PP Ibu Madona Widianingrum. Dan di samping kiri saya yaitu Bapak dan Eko Saputro, guru kelas 6 SD Negeri Sukoimo. Di sini nanti saya akan melakukan percakapan pra-observasi kelas.
di percakapan pasca observasi. percakapan pasca Coba. Oke. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas. Ya, Pak Arif. Ya, selamat pagi Pak Danu. Selamat pagi, Pak Arif. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat meskipun ini agak gila, Pak Arif. Ya, ini musimnya pilek. Kebetulan dari sore waktu hujan ya. Yang penting ini aman, alhamdulillah aman. Terkendali bisa terlaksana. Kemarin sudah melakukan pembelajaran di kelas ya Pak ya. Iya. Kemarin kita lakukan waktunya mulai jam 10 sampai selesai ya Pak ya. Ya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Siap. terkait dengan pembelajaran kemarin yang sudah dilakukan oleh Bapak Danu. Oke. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran Pak, kemarin apa Pak? Oke. Untuk tujuan pembelajaran yang kemarin saya laksanakan, yang pertama adalah dengan menganalisis suatu data. Siswa itu diharapkan mampu memahami hubungan antara keadaan geografis dan keadaan sosial budaya di suatu negara. Kemudian yang kedua itu adalah dengan menganalisis infografis, diharapkan siswa itu mampu mengidentifikasi kewajiban warga negara terhadap kelestarian lingkungan. Kemudian yang ketiga itu dengan mencari kata-kata sulit dalam bacaan dan mencari arti kata tersebut. Itu diharapkan siswa jadi lebih memahami isi dari suatu bacaan. Begitu Pak Arif. Ya. Dari tadi ada 3 tujuan pembelajaran ya Pak. Ya. Jadi yang menganalisis suatu bacaan, menganalisis grafis, yang ketiga mencari kata-kata sulit dalam bacaan. Betul sekali. Untuk selanjutnya Pak, area pengembangan yang tidak dicapai Pak. Ya, begini Pak Arif. Dalam pembelajaran kemarin ada hal-hal yang perlu saya kembangkan dalam pembelajaran itu. Yang pertama yaitu peserta didik itu saya harapkan untuk intelektualnya dengan cara menyampaikan materi dengan nada secara jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian menyajikan kegiatan pembelajaran yang diferensiasi sesuai kebutuhan siswa. Saya harapkan dengan nada yang lantang, keras, jelas, itu harapan saya mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan mengembangkan kemampuan sosial emosional dalam menghadapi peserta didik yang memiliki keberagaman kemampuan. Karena terus terang siswa saya itu heterogen, ya, heterogen. Jadi dalam hal kemampuannya seperti itu Pak. Ya, kemarin saya sudah mengamati itu untuk pembelajaran diferensiasinya sangat menarik bagi saya itu karena sekarang itu pembelajaran diferensiasi itu kan harus dijalankan. Iya. Untuk yang secara heterogen itu sudah terlihat Pak. Setelah saya amati sudah terlihat itu adalah diferensiasi sama apa secara heterogen. Terus strategi Pak, strategi seperti apa yang Bapak lakukan agar pembelajarannya bisa berjalan? Oke, begini. Untuk mendukung arah pengembangan dalam pembelajaran saya itu yang perlu saya siapkan untuk mengatur strategi. Yang pertama adalah dengan menyusun sebuah perangkat pembelajaran yang lengkap. Kemudian memberikan contoh nyata, ya. Jadi agar peserta didik itu mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembelajaran dari masalah-masalah nyata. Jadi secara langsung siswa itu bisa lebih apa ya? Lebih berfokus, kemudian lebih bisa meningkatkan pemahamannya. Nah, kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting dalam menyusun strategi itu menyiapkan LKPD yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik itu. Contohnya kemarin ada di situ ada penayangan dari apa? Iya kemarin ya Singapura kemarin. Disertai dengan
info biografinya sudah lengkap. Terus saya sudah sangat baik Pak. Terus selanjutnya untuk KKPD kemarin sudah disediakan, sudah ada dan sudah ada perwakilan dari siswa memberikan Bapak balik atau memberikan pertanyaan kepada Bapak yang sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Terus selanjutnya, bagaimana Pak perasaannya kemarin melakukan pembelajaran disertai dengan langkah belajar berdiferensiasi? Bagaimana perasaan saat itu? Secara umum saya dalam pelaksanaan pembelajaran itu ya senang, ya nyaman dalam proses pembelajaran di kelas. Ya meskipun ada hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya, terutama karena kemampuan anak itu berbeda. Jadi ada beberapa anak yang kurang aktif, ya karena ya kemampuan anak itu berbeda-beda. Namun secara keseluruhan ya overall saya senang, saya nyaman dan menikmati pembelajaran pada saat itu Pak. Selanjutnya, tadi dikatakan Pak Dono ada siswa yang kurang aktif ya Pak? Oke. Bagaimana Pak? Tolong dijelaskan Pak. Begini, mungkin ini menjadi evaluasi saya dan perbaikan pembelajaran yang akan datang. Itu ada siswa, saya kan membagi menjadi beberapa kelompok. Di situ ada 5 anak. Yang pertama saya pikir itu kurang efektif karena ada beberapa anak yang kurang aktif dalam berdiskusi, mungkin akan saya kurangi. Kemudian kemarin itu kelompok itu saya campur antara yang laki-laki dan perempuan. Mungkin di situ anak ada perasaan riskan, kurang pede, mungkin kurang nyaman dengan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin kedepannya akan saya kelompokkan sesuai gender, ya, mungkin yang laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan, jadi mereka lebih aktif lagi harapan saya lebih aktif dalam berdiskusi dalam kelompok tersebut. Terus selanjutnya Pak, adakah rencana tidak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya Pak? Ada kemarin. Terutama saya terus terang dalam LKPD kemarin kurang sempurna. Jadi pembuatan LKPD ini saya pikir sangat penting karena menunjang dalam proses pembelajaran. Jadi untuk kemarin kurang baik sebenarnya. Depan LKPD akan lebih saya sempurnakan lagi agar menunjang dalam proses pembelajaran itu dengan baik. Begitu Pak. Terima kasih Bapak Datuk atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan saya dengan Bapak Ayu beserta dengan Ibu Madonna pada percakapan pasca observasi kelas pada siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.